Ya, Assalamualaikum. Saya dan teman-teman saya, kelompok 3, akan mempresentasikan tentang e-commerce infrastruktur, the internet, web, and mobile platform. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ada saya sendiri, Daniel Erlangga, lalu nanti ada teman saya Unik Cynthia dan Cici Dwi Febrianti. Ya, kami tidak bisa melakukan uh, video presentasi secara sama-sama bareng-bareng dikarenakan wabah virus corona yang sedang melanda. Jadi kami tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Tidak tahu sampai kapan. Ya, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Unik Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniku Cynthia dari kelompok 3 dan beserta dua teman saya yaitu Cici dan Daniel. Kami akan mempresentasikan tentang e-commerce infrastruktur. Nah, langsung aja ini ya. Saya akan menjelaskan latar belakang teknologi internet ini. Nah, yang pertama ini, awal mulanya internet diciptakan itu pada tahun 1969 yang dinamakan ARPANET. Nah, lalu pada awal 1980-an, ARPANET ini terpecah menjadi dua jaringan. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ARPANET dan MILNET. Nah, MILNET itu sebuah jaringan militer yang pada mulanya jaringan ini terinterkoneksi disebut DAPRANET. Nah, tetapi kemudian disebutlah internet. Nah, lalu pada tahun 1986 lahirlah National Science Foundation Network atau NSVNET yang mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika saat itu. Nah, ARPANET resmi dibubarkan pada tahun 1990 pada bulan Maret. Lanjut, saya akan membahas tentang konsep yang mendasari perkembangan internet. Nah, dasarnya itu konsepnya tuh ada 6. Yang pertama ada packet switching, kedua internet protokol, ketiga IP address, keempat domain, kelima DNS dan URS. Nah, apa sih packet switching ini? Packet switching ini adalah metode untuk mengirimkan data atau pesan dengan cara memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil atau paket yang berukuran tetap. Nah, yang kedua ini internet protokol. Apa sih internet protokol itu? Internet protokol itu adalah protokol lapisan jaringan network yang salah satu kunci di dalam kumpulan protokol TCP atau IP ini. Jadi internet protokol ini adalah kuncinya dari sebuah internet. Nah, yang ketiga itu ada IP address. Apa sih IP address itu? IP address itu adalah sebuah protokol yang memiliki peranan koneksi yang berarti sebagai penghubung. Artinya berfungsi untuk menyampaikan sebuah data atau paket ke sebuah alamat untuk mengidentifikasinya pada setiap komputer dan host dalam jaringan internet berbasis TCP atau IP. Kemudian ada domain. Domain itu nama unik untuk mengidentifikasi nama server komputer. Fungsinya untuk mempermudah kita sebagai pengguna internet saat melakukan server. Nah, DNS itu hampir sama dengan domain. Lalu ada URS. URS itu singkatan dari Research Locator, merupakan rangkaian karakter menurut format tertentu. Nah, digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu sumber, misalnya dokumen, file, gambar yang terdapat di internet. Oke, lanjut. Saya akan membahas tentang internet pada zaman sekarang. Apa aja sih internet pada zaman sekarang ini? Nah, internet zaman sekarang ini yang pertama tuh ada ISP, yang merupakan tulang punggung internet. Kenapa sih bisa dibilang ISP ini tulang punggung internet? Karena ISP ini adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan kepada kita
untuk berhubungan dengan internet. Jadi kalau nggak ada ISP ini, kita nggak akan bisa terhubung dengan internet. Atau berhubungan dengan internet. Nah, yang kedua itu ada kampus area network, di mana kemajuan internet ini saat ini bukan hanya digunakan dalam bentuk internet saja, namun juga bisa dipasang khusus di area kampus untuk kegiatan edukasi. Nah, terus yang ketiga ada intranet, adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP ini seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan. Jadi hanya di dalam perusahaan, contohnya itu seperti kantor, warnet, itu juga bisa termasuk dikategorikan internal. Nah, terus yang terakhir itu ada extranet, adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur. Kembali lagi dengan saya Daniel Erlangga. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek internet ke depannya. Gambaran proyek internet ke depannya itu seperti apa sih? Gambarannya itu seperti internet dapat melayani kebutuhan universitas, korporat, pemerintahan, perusahaan. Kebutuhan ini tuh dapat berupa fiber optik dengan layanan TV dan sambungan internet yang berkecepatan tinggi, sehingga konsumen dapat menikmati layanan TV dan internet secara terhubung dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada keterbatasan internet saat ini nih. Kan sebelum membahas proyek internet ke depannya, kita harus tahu keterbatasan internet ini saat ini tuh apa supaya kita bisa memperbaikinya. Yang pertama itu ada keterbatasan bandwidth. Terus yang kedua tuh ada keterbatasan kualitas keterbatasan layanan. Yang ketiga ada keterbatasan arsitektur jaringan. Yang keempat ada keterbatasan perkembangan bahasa. Lalu ada keterbatasan yang timbul dari sifat wired dari internet, terutama didasarkan pada kabel fisik yang membatasi mobilitas penggunanya. Nah, kita menggambarkan kemampuan potensi internet 2 atau internet kedepannya. Internet 2 itu adalah konsorsium yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menguji teknologi baru untuk penggunaan potensial di internet. Peserta internet 2 bekerja di sejumlah daerah, termasuk infrastruktur canggih jaringan, kemampuan jaringan baru, middleware, dan aplikasi canggih yang menggabungkan audio dan video untuk membuat layanan baru. Pertama kita akan memahami selanjutnya kita akan memahami cara kerja web. Web itu dikembangkan selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 1989 sampai tahun 1991 oleh Dr. Tim Berners-Lee, yang menciptakan sebuah program komputer yang memungkinkan halaman di format disimpan di internet yang akan dihubungkan menggunakan kata kunci yaitu hyperlink. Pada tahun 1993, Mac Anderson menciptakan web browser grafis pertama yang memungkinkan untuk melihat dokumen di web grafis dan menciptakan kemungkinan komputasi universal. Nah, konsep-konsep kunci yang dibutuhkan untuk memahami kerja web itu ada 8. Yang pertama itu hypertext. Hypertext itu tuh merupakan cara memformat halaman dengan link yang tertanam dalam linknya itu terhubung dengan suatu dokumen ya, entah ada di internet atau di website itu satu sama lain. Nah, contoh hypertext itu tuh kalau misalnya kita tuh kayak buka Wikipedia, kan ada tulisannya warna biru sendiri, terus ada underline-nya. Nah, itu contohnya hyperlink. Terus HTTP yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan halaman web melalui internet. URL yang merupakan alamat di mana web dapat ditemukan. HTML yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. Yang lalu ada XML yang merupakan bahasa markup yang lebih baru yang memungkinkan desainer untuk menggambarkan data dan informasi.
lalu ada web server software, ada web client, dan web browser. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang fitur dan layanan yang ada dalam internet saat ini. Yang pertama ada email. Ya, siapa sih yang nggak tahu email ya? Electronic mail atau surat elektronik ini merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Kenapa? Karena email itu efisien, cepat, dan murah. Ya pasti semua udah pernah pakai email lah gitu, buat ngirim tugas atau kayak kerjaan-kerjaan freelance lainnya untuk kirim di klien gitu. Lalu ada search engine atau mesin pencari. Nah, ini tuh sebuah sistem software yang didesain untuk mencari berbagai informasi yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW. Lalu ada intelligent agent. Tugas intelligent agent itu adalah merancang sebuah agen, yaitu sebuah fungsi yang mengimplementasikan pemetaan agen dari persepsi terhadap tindakan. Program ini tuh biasanya akan berjalan pada beberapa jenis perangkat komputasi yang disebut arsitektur. Secara umum arsitektur membuat persepsi dari sensor yang tersedia untuk program, menjalankan program, dan umpan pilihan program aksi terhadap efektor seperti yang dihasilkan. Lalu ada forum online dan chat. Chatting itu suatu fitur atau program dalam internet untuk berkomunikasi secara langsung sesama pemakai internet yang sedang online atau yang sama-sama menggunakan internet. Dan itu komunikasinya tuh berupa text chat atau voice chat. Ya kayak misalnya kayak Facebook atau semacamnya, Facebook Messenger gitu. Lalu ada streaming media. Streaming media itu layanan pengguna internet untuk melihat video, musik, dan file lainnya secara langsung dan dapat diputar tanpa harus diunduh. Contohnya yang lagi tenar sekarang, YouTube. Bukan tenar sekarang sih, udah dari dulu. Nah, selanjutnya itu ada blog. Blog itu tuh layanan yang disediakan oleh Google yang membuat atau menyimpan file berupa tulisan atau grafis seorang pembuat blog. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Dwi Febrianti. Selanjutnya akan menjelaskan tentang mobil platform. Mobil platform merupakan suatu proses pengembangan aplikasi yang didesain untuk perangkat genggam seperti PDA, telepon genggam, atau asisten digital perusahaan. Nah, mobil platform ini mempunyai performa jauh lebih cepat dibandingkan dengan mobil web, karena hanya mempunyai satu domain saja. Selain itu, dari segi visualnya, mobil platform jauh lebih menarik daripada mobil web. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang perkembangan aplikasi mobile dan HTML. Pada era ini, perangkat mobile seakan menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia. Nah, salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan membuat perangkat aplikasi mobile. Perkembangan dalam aplikasi mobile yang sedang marak yaitu HTML5. HTML5 ini revisi kelima dari HTML, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur dan tampilan dari isi web. Selanjutnya tentang kelebihan HTML5 sebagai berikut. Yang pertama, for gaming and application. Yang kedua, web stroke. Yang ketiga, audio and video. Yang keempat, performance. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara mobile platform dan mobile web. Yang pertama, dari notifikasinya. Kalau mobil aplikasi bisa memberikan notifikasi secara langsung dengan mudah kepada para penggunanya, sedangkan kalau mobil web itu sedikit sulit gitu memberikan notifikasi kepada penggunanya, karena pengguna hanya mengakses dalam waktu sebentar pada mobile web. Nah, yang kedua itu, mobile aplikasi adalah pilihan terbaik untuk mempertahankan pelanggan, karena konsumen yang pernah memakainya akan menggunakannya kembali. Sedangkan mobile web adalah pilihan yang baik untuk memperoleh pelanggan baru,
karena memberikan kemudahan untuk mencari sesuatu di dalam link tanpa mengunggah aplikasi baru. Yang ketiga, mobile aplikasi dijadikan sebagai loyalty mesin, yaitu alat loyalitas pelanggan yang diharapkan bisa melakukan banyak hal seperti kontak langsung, transaksi langsung, galeri, pemesanan langsung, dan sebagainya. Sementara mobile web bisa digunakan dengan baik untuk katalog sebuah produk tertentu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu lokasi dan juga informasi pribadi merupakan hal yang penting pada mobile aplikasi, sehingga harus lebih detail dan juga lengkap. Sedangkan kalau mobile web umumnya hanya memberikan kode lokasi saja. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi marketplace. Marketplace adalah aplikasi atau situs web yang memberikan fasilitas jual beli online dari berbagai sumber. Pemilik situs web atau aplikasi tersebut tidak memiliki produk apapun dan bisnis mereka hanya menyajikan produk pada orang lain kepada pengguna, kemudian memfasilitasinya. Nah, jenis-jenis marketplace. Yang pertama yaitu ada marketplace vertikal. Jenis marketplace vertikal ini merupakan marketplace yang menjual produk dari berbagai sumber, namun produk yang mereka jual hanya terdiri dari satu jenis. Yang kedua yaitu marketplace horizontal. Jenis marketplace ini merupakan marketplace yang menjual berbagai jenis produk, namun semua jenis barang yang dijual tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu marketplace global. Jenis marketplace ini merupakan marketplace yang berbagai produk bahkan antar barang yang dijual dapat tidak berkaitan sama sekali. Contohnya yaitu marketplace global di Indonesia. Contohnya ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.